Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video tentang contoh masuk sebuah saham dengan bantuan candlestick, yang mana diharapkan agar mendapatkan harga yang tidak begitu mahal atau tidak begitu tinggi dan kita menaikkan potensi mendapatkan keuntungan. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan kalau Anda ingin gabung grup premium kami atau privat dengan kami, bisa cek di link deskripsi. Siapa tahu bisa membantu. Tujuan dari apa yang kami sajikan ini itu adalah untuk trading harian. Dalam arti kata, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari bisa dijual. Atau mingguan, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu itu bisa kita jual. Sistemnya yaitu kadang-kadang kita average down, kadang juga cut loss, dan kalau untung saat di atas 1,5% kita take profit kondisional, maksudnya bisa 2%, 3%, 4%, 5% juga bisa. Jadi seperti itu kondisinya, nanti disesuaikan saja. Dan kami sudah membuat video tentang hasil trading kami selama 1 pekan menggunakan modal 5 jutaan per saham. Itu sudah kami buat videonya, jadi Anda nanti paham apa yang sistem kami sajikan. Nah, ini praktek ya, bagaimana kami masuk di sebuah saham. Yang pertama, pahami dulu posisi IHSG. Jadi ini pengalaman kami, kalau Anda melihat IHSG turun, ya, yang kita harapkan kalau masuk dari sebuah saham itu adalah pantulan. Kenapa kami selalu berdasarkan posisi IHSG? Karena gini, saham yang kami pilih itu saham-saham yang ya tergolong bagus lah secara fundamental lah. Jadi biasanya di Kompas 100 terus dan lain-lain lah, yang fundamentalnya itu ada lah, tidak yang penting naik itu tidak, maka dia itu akan terpengaruh dengan yang namanya IHSG. Kalau trennya naik, enak kita mengikuti tren. Tapi kalau trennya turun, sekali lagi kita mengikuti atau mencari titik pantulan. Nah, kalau kita lihat IHSG sekarang, ini kami buat pada tanggal 14 Desember 2024, itu berada pada tren penurunan, tapi sudah mantul, kemudian koreksi sedikit. Artinya tren ini belum terbukti berbalik, belum reversal ya. Nah, oleh sebab itu, kalau melihat seperti ini, maka sekali lagi kita akan mencari pantulan. Oleh sebab itu, pantulan berarti artinya di bawah. Nah, kita berharap naik gitu. Nah, mari kita melihat bagaimana cara kami mempraktekkan itu, terutama dengan bantuan candlestick ya. Ini yang saham-saham yang kami beli pada pekan ini, yaitu ada BBRI. Kami tidak mengajak beli ya, nanti karena holder nih teman harus beli, nggak ngefek. Saya buat video ini sahamnya nggak akan ngefek naik karena ini saham-saham besar. Ya, BBRI kami beli di harga 4.240, kemudian masih minus 1,6%, kemudian BSDE juga minus 1%, TOWR juga masih 0% ya. Ini kami beli di harga 990, TOWR 690. Jadi kalau misalkan saham harus hijau, enggak juga, kita juga sering kok minus, kemudian nanti kalau pas hijau kita jual. Seperti itu kan, waktu turun kita belinya ya. Nah, ini bukti transaksinya ya, kami beli di jumlahnya 7 juta rupiah, 8 juta, 4 juta ya, nilai-nilai standar lah kita. Nah, ini tanggalnya Anda bisa lihat tanggal 12, 13, 13. Jadi seperti itu. Nah, mari kita lihat kenapa kami memilih saham-saham ini. Sekali lagi berdasarkan candlestick. Yang pertama, ini adalah BSD. Pertama, kalau versi kami ya, kalau ingin masuk dengan metode candlestick itu selalu pahami yang namanya support dan resisten. Itu harus kita ingat betul lah, dasar sekali daripada pembelian dengan teknik teknikal, yaitu support dan resisten. Yang kedua, Anda harus paham dasar-dasar candlestick. Kami udah buat videonya, ada beberapa seri gitu. Nah, mari kita lihat BSD. Kenapa kami masuk? Pertama, ini sudah berada di titik support, maka kami mulai menarik. Yang kedua, gunakan indikator Bollinger Band. Ini
indikator Bollinger Band ya. Kami sudah buat ini videonya, Anda lihat aja. Kami tidak akan jelaskan lebih jauh, hanya sekilas saja. Nah, yang pertama, kalau misalkan batangnya besar ya, ini batang body ya, badinya besar, kan ada body, ada wing, ada badan, ada ekor. Itu pertanda bahwasanya momentum sedang besar. Kalau bodinya besar, momentum sedang besar. Anda lihat, ini bodinya besar ya, ini momentumnya besar ya. Kalau misalkan bodinya kecil, itu mulai kehilangan momentum. Kan momentum itu hanya ada dua kan, naik turun ya. Proses peralihan dari itu bisa sideways, bisa langsung reversal. Nah, mari kita lihat baik-baik momentum di sini. Ini momentum penurunan udah besar. Ya, kemudian momentum penurunan ini mulai kehilangan. Tandanya di mana? Sekali lagi kami menggunakan metode candlestick ya. Yang pertama ada di double pattern ini. Ya, ini double ini. Yaitu kalau versi kami, ini mulai muncul yang namanya bullish engulfing ya. Nah, ini materi ini Anda bisa lihat lah di video-video kami sebelumnya. Tapi apakah kami mulai masuk di sini? Enggak. Ini mulai masuk di sini nih, kalau di sini harganya 1000 kalau nggak salah. Kami masuknya di sini kan baru kemarin. Bullish engulfing. Kenapa kami belum masuk? Padahal bullish engulfing itu salah satu indikator yang cukup kuat pertanda daripada reversal. Kenapa? Karena ekor atasnya itu masih besar. Artinya tekanan belinya, tekanan jualnya masih cukup lumayan. Ya. Belum terjadi tekanan beli. Kecuali ya versi kami ini, candlestick yang hijau ini atau yang putih ini tidak memiliki ekor. Atau ekor bawah, itu baru kami berani langsung masuk. Nah, tapi ini pertanda bahwasanya tren penurunan sudah mulai patah ya. Nah, kalau Anda pakai Bollinger Band, ini kan sudah menyempit ini. Menyempit itu artinya momentumnya itu udah mulai hilang. Ya, di sini saya sekali lagi, pertama karena ada supportnya, kedua tren penurunannya sudah mulai hilang momentumnya. Jadi kita tinggal nyari dan sudah ada tanda yang namanya bullish engulfing. Nah, kita mulai masuknya kapan? Nah, kemudian ini lebih detail ya. Ini kan ada bullish engulfing nih masuk. Nah, kami mulai masuk ketika sudah ada yang namanya doji ini ya. Ini kan udah tipis, istilah katanya udah bimbang lah. Ini mau naik atau turun gitu loh. Nah, ini kami sudah mulai masuk di sini. Makanya pada akhirnya kami masuk saham ini di harga 990. Apakah masih ada potensi penurunan? Ya masih. Kita tidak bisa memastikan 100% enggak ya dengan cara seperti ini. Tapi paling tidak dengan model seperti ini kita tidak mendapatkan harga yang terlalu tinggi gitu. Nah, ini juga momentumnya kalau ngelihat Bollinger Band ini akan berbalik. Nah, ini akan berbaliknya kapan? Kita nunggu waktu ya. Ini yang pertama BSD. Oleh sebab itu kami masuk ya. Ini kalau udah pakai teknikal seperti ini, masa bodoh namanya berita, masa bodoh namanya yang lain enggak. Kita pakai metode-metode seperti ini. Yang berikutnya ini BBRI. BBRI itu kan sedang tren parah ya. Kami ketika update review tentang saham Bank BRI, ada yang komen itu, wah holder ini. Jangan salah, kita itu waktu nge-review saham BBRI itu belum masuk ya. Kita masuknya sekali lagi kalau sudah berada di titik support. Jangan dikira kemudian kami megang di harga 5.000 kami membuat video biar sahamnya naik. Sekali lagi nggak ngefek. Kami itu followernya sedikit, penontonnya juga nggak banyak kok, hanya seratusan kalau mereview saham atau pelajaran, apalagi itu sedikit, jadi nggak akan efek. Nah, kami baru masuk di harga tadi saya tunjukkan 42.40 kalau nggak salah ya. Pertama, sekali lagi pahami support dan resisten. Ini sudah berada di titik support ya, support, maka kami mulai tertarik. Ingat sekali lagi, kami mulai tertarik ya. Kemudian kita lihat lebih jauh, lebih detail. Ini kan sudah ada di support. Momentumnya ya, momentumnya sudah mulai hilang. Ini kan momentum penurunan. Kenapa kami katakan sudah mulai hilang? Batang daripada candlesticknya udah mulai kecil-kecil. Ini loh, kecil-kecil seperti ini. Ya, kalau misalkan Anda bertanya, kok nggak di sini? Ya, kita masuk. Loh,
Ini belum titik support, itu kan masalahnya. Ini loh titik support, ini support, ini support. Ya di 5.200 ingat saya. Makanya kami mulai tertarik karena berada di titik support ya. Ini kan ada nih namanya bullish engulfing nih, kenapa nggak masuk sekali lagi karena belum di titik support. Nah kalau ini sudah berada di titik support, maka kami mulai tertarik. Ingat, yang membuat kami mulai tertarik itu titik support itu. Karena sekali lagi posisi IHSG sedang mengalami penurunan parah ya. Baru kemudian kita teliti lebih detail ini. Nah, kalau misalkan seperti ini versi kami, ini yang namanya Morningstar ya. Triple, ini triple pattern ini di sini nih, triple pattern. Kita lihat ini 1 2 3. Nah, apalagi yang kedua ini ditelan plus ya. Plus kalau Anda belajar yang pola double candlestick yang sudah kami buat itu, ini juga muncul yang namanya tweezer bottom. Ya, tweezer bottom ini sempurna tweezer bottomnya versi kami. Nah, tapi pertanyaannya kok kami nggak masuk di sini? Ini kalau di sini masuknya kalau nggak salah harga 4.300-an kalau sini. Karena sekali lagi masih ada yang namanya ekor panjang di atas. Tekanannya itu masih kuat, tekanan jual. Maka kami belum berani untuk masuk ya. Nah, kami mulai berani masuk ketika sekali lagi mulai muncul doji yang menunjukkan kebimbangan, apalagi ekor bawahnya panjang, itu artinya tekanan belinya sudah mulai tinggi. Nah, kami mulai masuk. Jadi polanya seperti itu ya. Udah paham ya? Sekarang yang terakhir ini TOWR ya. Ini kalau kita bicara fundamental masing-masing oke lah, BSDO oke, BBRI oke, TOWR juga oke. Ini sudah berada di titik support. Sekali lagi yang menarik kami untuk masuk itu titik support ya. Titik supportnya ini oke, maka kami wah bagus ini saham nih. Versi kami seperti itu. Kemudian baru kita lihat lebih detail. Nah, sekali lagi ini triple ya, triple pattern daripada candlestick. Versi kami ini muncul yang namanya Morningstar. Nah, kalau sudah seperti ini, maka versi kami ini penurunannya sudah mulai patah ya. Pertanyaannya, apakah kami masuk di sini? Enggak, karena apa? Masih ada ekor yang panjang. Ya, kalau ekornya pendek, mau tembus kalau versi kami. Tapi kalau ekornya agak panjang, kami masih riskan ya. Sehingga berada di sini kami mulai masukkan tadi masih minus, belum minus ya, masih 0%. Sama, harga beli dengan harga sekarang sama. Jadi seperti itu. Maka kami mulai masuk karena momentum penurunannya sudah patah, mau naik koreksi sedikit. Versi kami ini karena sudah mulai ada, kalau kami kemarin menyebutnya itu pedang ke langit. Nah, ini mulai ada pedang ke langit, walaupun ini lebih cenderung ada tekanan jual, tapi kalau menurut kami istilah katanya momentumnya sudah mulai akan berbalik lah, karena ada ini versi kami seperti itu. Nah, kalau Anda bertanya ini Bollinger Band fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui tren ya. Ini loh, kalau sudah mengecil baik antara dua garis ini, itu berarti trennya udah mulai menyempit, dan ini tinggal kita memprediksi naik atau turun setelah tren ini ya. Tren ini kan tren penurunan, ini mau lanjut turun lagi, koreksi lagi, atau reversal. Tapi kalau kita pakai candlestick, maka kalau kita melihat ini, maka kita akan memahami bahwasanya ini akan naik versi seperti ini ya. Jadi seperti itu apa yang kami praktekkan di pasar. Siapa tahu ini bisa membantu ya. Paling tidak harga yang kita dapat tidak tinggi-tinggi amat lah. Nanti Anda bisa ngeliat, ini kan belum terbukti ya apa yang kami sampaikan, apakah harga sahamnya naik atau turun ya. Nanti kita bisa lihat dalam beberapa pekan ke depan. Kalau naik alhamdulillah, kalau turun ya namanya juga resiko pasar modal ya, kita bisa melihat. Tapi kalau mengalami penurunan, kami biasanya kalau untuk saham-saham bagus kita melakukan teknik average down ya. Jadi seperti itu, ini disclaimer on ya, bukan ajakan untuk membeli saham-saham ini, karena sekali lagi belum tentu Anda memahami alasan-alasan kami masuk saham-saham ini.
Sehingga nanti khawatirnya kami masih pegang, Anda udah cut loss, kami take profit, Anda baru masuk. Nanti seperti itu kan khawatir kami. Dan sekali lagi, kalau kami holder saham-saham ini itu tidak akan pengaruh kepada harga saham setelah kami update video ini, karena sekali lagi penonton kami tidak begitu banyak. Jadi untuk pelajaran aja lah apa yang kami sampaikan ini. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.